Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai algoritma pemrograman yang secara rincinya yaitu mengenai OOP atau Object Oriented Programming dalam bahasa C++. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Pasha Mahardika Raushan Fikar dengan 3 digit NIM terakhir 070 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Departemen Teknologi Industri Universitas Diponegoro. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan saya jelaskan, marilah kita lihat terlebih dahulu checklist penjelasan yang diberikan oleh Pak Rafiq selaku dosen pengampu praktikum algoritma pemrograman. Nah, untuk materi yang ke-12 ini yaitu kita menjelaskan tentang konsep OOP, yaitu lebih jelasnya tentang kelas, objek, dan manfaat OOP. Kemudian kelas dan metode, membuat kelas dengan atribut, konstruktor, dan metode. Kemudian yang ketiga ada objek, yaitu membuat instance dan mengakses atribut atau metode. Kemudian yang keempat ada organisasi kode, yaitu memisahkan file .hpp dan .cpp. Kemudian yang terakhir ada inheritance, yaitu dasar pewarisan antar kelas. Next yaitu checklist penjelasannya ada jelaskan konsep dasar OOP, buat kelas dengan atribut dan konstruktor, kemudian tambahkan metode ke kelas dan gunakan. Kemudian ada tunjukkan pembuatan objek dan akses metode atau atribut. Kemudian memisahkan kode ke file HPP dan CPP. Dan yang terakhir ada contoh dasar inheritance antara kelas induk dan turunan. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai OOP secara dasar ya, melewati PowerPoint ini. Nah, di sini ada bahasa C. Bahasa C sendiri, C++ itu sendiri adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Segala sesuatu dalam C++ dikaitkan dengan kelas dan objek, beserta atribut dan metode. Misalnya dalam kehidupan nyata, mobil adalah sebuah objek. Mobil memiliki atribut seperti berat, warna, serta metode. Seperti berkendara dan rem. Atribut dan metode pada dasarnya adalah variabel dan function yang merupakan bagian dari kelas. Keduanya sering disebut sebagai class members. Kemudian ada Object Oriented Programming atau OOP. Analogi sederhananya seperti pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek. Kemudian objek ini punya data, disebut atribut, dan perilaku yang disebut fungsi atau metode. Analoginya seperti membuat cetakan kue, dan kuenya itu kelas, itu adalah cetakan kuenya. Objek adalah kue yang dihasilkan dari cetakan itu. Dan semua kue dari hasil cetakan itu atau kelas punya bentuk yang sama, tetapi isi atau toppingnya atau atributnya bisa berbeda. Nah, kemudian OOP adalah cara menulis program dengan membagi kode menjadi objek. Objek ini sendiri punya data atau variabel dan perilaku fungsi. Nah, tujuan OOP sendiri ini adalah membuat kode lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali atau reusability. Nah, contohnya dalam dunia nyata sendiri, ini berarti ada kelas bernama mobil, seperti blueprint atau Polak. Dari kelas itu kita bisa membuat banyak objek, kayak misalnya mobil Asep, mobil Budi, mobil Joni, mobil Ilham, mobil Anton. Jadi itu contohnya kurang lebih. Kita next dulu. Nah, ini ada cara membuat kelas. Itu untuk membuat kelas gunakan kata kunci kelas. Misalnya di fungsinya itu kalian input kelas, kemudian diikuti dengan my class, kemudian public integer my number. Nah, di sini ada kata kunci kelas digunakan untuk membuat kelas yang disebut dengan my class. Kemudian kata kunci public adalah penentu akses atau access specifier yang menentukan bahwa anggota, attributes, and methods kelas dapat diakses dari luar kelas.
Di dalam kelas terdapat variabel integer, my num, dan variabel string atau my string. Ketika variabel dideklarasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebut atribut. Kemudian ada akhiri definisi dengan tanda titik koma. Kenapa titik koma? Karena semua bahasa atau semua definisi atau semua fungsi yang terdapat di bahasa C++ yaitu harus dikenakan atau didefinisikan dengan titik koma di akhirnya agar dapat dibaca oleh programnya. Kemudian ada membuat objek. Dalam C++, sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Kita telah membuat kelas bernama myClass. Jadi sekarang kita dapat menggunakannya. Untuk membuat objek myClass, tentukan nama kelas diikuti dengan nama objek. Untuk mengakses atribut kelas atau mynum dan myString, gunakan sintaks titik pada objek. Contohnya seperti fungsi di bawah ini. Next. Nah, di sini ada class methods. Metode atau methods adalah fungsi atau function yang dimiliki kelas. Ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam suatu kelas. Yang pertama ada definisi kelas dalam, inside class definition. Dan yang kedua ada definisi kelas luar atau outside class definition. Nah, class methods yang inside ini dalam contoh berikut kita mendefinisikan suatu fungsi dalam kelas dan kita menamainya myMethod. Catatannya sendiri kita mengakses metode seperti kita mengakses atribut dan membuat objek kelas dan buat sintaks titik. Nah, contohnya seperti ini functionnya. Ada class, terus public, void, myMethod. Di sini disebut hello world dengan integer main, myClass, myObject, myObject.myMethod. Nah, ini kemudian ada class methods yang outside. Terkadang lebih baik mendeklarasikan metode di kelas dan mendefinisikannya kemudian, terutama dalam program besar. Hal ini dilakukan dengan menentukan nama kelas, diikuti operator resolusi cakupan, diikuti dengan nama fungsi seperti di bawah ini. Nah, parameter. Kita juga bisa atau dapat meneruskan nilai ke metode seperti fungsi biasa. Contohnya seperti di bawah ini. Misal kelas. Kita ambil contoh mobil. Public integer speed. Misalnya max speednya berapa? Di sini max speednya di input yaitu 200 ya, 200. Maka kemudian ada call the method with an argument. Oke, next ada constructors. Constructors adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Untuk membuat constructor, gunakan nama yang sama dengan kelas, diikuti dengan tanda kurung atau buka kurung dan tutup kurung. Contohnya seperti ini. Nah, aturannya sendiri ini constructor memiliki aturannya. Yang pertama, constructor memiliki nama yang sama dengan kelas. Kemudian yang kedua, tidak memiliki tipe pengembalian, bahkan void. Dan yang ketiga, biasanya diumumkan secara public, secara otomatis dipanggil saat suatu objek dibuat. Kemudian ada inheritance atau pewarisan. Inheritance ini atau pewarisan memungkinkan satu kelas itu menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Ini membantu dalam menulis kode yang lebih bersih dan efisien dengan menghindari duplikasi. Kemudian jenis konsep inheritance dan pewarisan. Yang pertama ada derived class atau child, the class that inherits from another class. Jadi kelas yang mewarisi dari kelas lain. Kemudian ada base class atau parent, yang artinya kelas yang diwarisi dari. Untuk mewarisi dari suatu kelas harus menggunakan simbol titik 2. Jadi itu yang dapat saya jelaskan dari PowerPoint ini. Kemudian saya akan langsung jelaskan ke programnya ya. Nah, jadi di sini ada tentang perkenalan ya. Main dari C++. Di sini ada menggunakan kelas. Klasifikasinya apa? Karena di sini kita mengambilnya adalah orang atau person. Kita tambahkan public, terus string name,
kelas ini bisa berupa benda dan makhluk hidup ya teman-teman. Jadi kita di sini ambilnya orang. Nah, kalau di PPT yang tadi atau PowerPoint yang saya jelaskan tadi, kita kan mengambilnya dalam bentuk mobil ya. Sedangkan di sini kita mengambilnya person. Nah, di sini ada penjelasannya string n, integer a. Di sini namanya m, umurnya adalah a. Masukkan fungsi void, kemudian count hello my name is titik-titik and I am titik-titik years old misalnya. Nah, di sini contoh saya masukkan integer me, namanya pakai nama saya itu Pasya dan umurnya 19. Jika kita running maka akan keluar bahwa nama kita Pasya dan umurnya 19. Nah, untuk yang inheritance di sini mengenai pertama ada kelas induk, yaitu contohnya yaitu animal ya, atau hewan. Nah, di sini kita ada perintah make a sound dari sebuah animal itu atau binatang tersebut. Misalnya serigala suaranya gimana, kemudian kucing gimana. Nah, tapi di sini klasifikasinya yaitu anjing misalnya. Nah, di sini misalnya perintahnya adalah bark, suruh menggonggong. Itu wolf. Misalnya namanya Buddy ya. Nanti akan keluar di programnya. Oke. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.